Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah tutur kata yang baik. Hasilnya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang paling sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan jangan kalian wafat meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan Islam, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari di siang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Kemudian beliau mendapati Abu Bakar As-Siddiq. Karena siang hari biasanya mereka istirahat. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar yang tumben-tumbennya keluar dia siang hari itu, "Malladhi akhrajak?" Apa yang membuat kamu keluar dari rumah jam-jam segini? Abu Bakar Siddiq menjawab, "Akhrajanil ladzi akhrajaka ya Rasulullah." Lembut sahabat itu kalau tutur kata. Yang membuat saya keluar sama dengan engkau ya Rasulullah. Yang membuat engkau keluar apa siang-siang? Tak lama muncul Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasul kembali bertanya, "Malladzi akhrajaka ya Umar?" Apa yang bikin kamu keluar wahai Umar siang-siang begini? Jawaban Umar persis sama dengan jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah faham. Lalu beliau mengatakan, "Masih kuat jalan? Kalau masih kuat, ikut saya. Kita akan pergi ke kebun kurma milik salah satu penduduk Madinah." Maksudnya apa? Maksudnya lapar. Rasulullah SAW keluar rumah dalam kondisi lapar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar rumah dalam kondisi lapar. Begitu pula Umar bin Khattab. Enggak ada warung jamaah zaman itu. Di rumah ada makanan dimakan, enggak ada ya keluar. Makanya Rasulullah SAW menjawab, "Masih kuat, ikut saya. Kita akan pergi ke satu kebun milik salah seorang penduduk Madinah." Sesampai di kebun, tentu saat itu mereka kebun dengan rumah itu menyatu jadi satu. Sesampai di kebun, yaitu rumahnya dia, ternyata yang punya rumah tidak ada. Istrinya muncul. "Mana suamimu?" kata Rasulullah SAW. Sang istri menjawab, "Dhahaba yasta'dzibul ma'." Suami saya pergi mencari
air yang layak untuk diminum. Kemudian sang istri ini gelar tikar di bawah sebuah pohon kurma. Silahkan ya Rasulullah, duduk dia. Tak lama muncul yang punya rumah, yaitu Abul Haytham namanya. Datang Abul Haytham, melihat di situ ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Ibnul Khattab. Sontak beliau mengatakan, tidak ada satu rumah pun di kota Madinah yang lebih mulia dari rumah saya. Kenapa? Bangga dia rumahnya mendapatkan tamu hamba Allah yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga dia rumahnya mendapatkan tamu paling mulia, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Sontak dia menghidangkan makanan senampan, isinya 3 jenis kurma. Kurma berkualitas nomor 1, dikeluarkan dengan 3 jenisnya. Silahkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, cukup. Iyaka wal halub. Jangan dikasih kambing susu kami, cukup, sudah. Jangan dikasih susu kambing. Tapi ada pisau enggak? Ini semua bahasa halus dan kiasan. Maksudnya apa? Lapar, sembelahin kambing. Tapi bahasanya ada pisau enggak? Gitu. Ada ya Rasulullah. Ini orang cerdas semua ini Pak. Kalau kita ada pisau, bawain pisau bener. Ada pisau enggak? Disembelahin kambing, disajikan kambing bakar, dimakan. Apa hikmah di balik ini? Apakah cuma sekedar duduk makan-makan? Tidak. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada Abu Bakar, Umar, dengan para sahabat, dengan umatnya semuanya, ingin mengajarkan kepada kita apa yang dimaksud dengan firman Allah di surat At-Takatsur. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini makna ayat itu. Sungguh kalian kelak di akhirat akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Inilah demi Allah wahai Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Kamu keluar dari rumah kalian, kalian keluar dari rumah kalian dalam kondisi perut kosong, tapi kalian balik ke rumah kalian dengan perut yang sudah terisi. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kalian atas makanan yang kamu makan itu. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau dalam keseharian kita ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Supir ketika keluar kantor ada laporan pertanggungjawaban atas semua. Mobil yang keluar dicek kembali, dan semua sampai nota-nota faktur semuanya. Begitulah ketika kita kembali kelak jamaah menghadap Allah, disitulah waktunya untuk laporan kepada Allah. Allah akan ngecek kita semuanya. Di dalam riwayat yang lain, sungguh kurma yang kalian makan, air yang kalian minum, itu akan dimintain pertanggungjawaban semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah sekalian, nikmat apa yang paling besar yang Allah berikan kepada kita? Nikmat yang paling besar adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini sempurna semua sudah. Berarti tugas Rasulullah SAW sudah habis. Sebentar lagi Rasulullah sudah mau wafat. Sejak turunnya surat ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10, Abu Bakar menangis meneteskan air mata.
kita akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Sudah sempurna nih. Wa atmamtu alaikum ni'mati, saya sempurnakan nikmatku kepada kalian. Sudah sempurna, sudah 100%. Wa raditu lakumul Islam madina, saya ridha Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kalian Islam ini. Saya ridha ini semua menjadi pegangan hidup kalian. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah keislaman kita. Untuk itu ketika kita pulang nanti, keislaman kita ini yang ditanya oleh Allah. An umrihi fima ablah, buat apa umur yang sudah Allah berikan kepada kalian, kepada kita semua. Afalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, bukankah kami sudah memberikan kepada kalian umur, dengan umur itu kalian bisa berfikir dan mempelajari. Wa ja'akumun nadhir, kabar buruk juga sudah tiba kepada kalian. Apa itu kabar buruk? Sebagian para ahli tafsir mengatakan kabar buruk itu adalah usia kamu sudah 40 tahun. Kalau ngantri di loket jamaah, kita ini sudah di loket, posisi di depan ngantri loket. Apa yang sudah kita perbuat? Ketaatan apa yang sudah kita lakukan? Ketaatan apa yang sudah kita lakukan? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, izdada umri walam yazdad amali, umurku bertambah tapi amalku belum bertambah. Ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia. Sekarang umurnya bertambah, justru dinyalakan lilin dan tepuk tangan. Selamat ya, usianya bertambah. Selamat, bau kapan? Selamat. Ini akan diminta ini pertanggungjawaban jamaah. Makanya ayat yang kita baca, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan wafat kecuali dalam kondisi Islam. Sudah Islam saya pak. Oh enggak, bukan ini maknanya. Jangan kalian wafat melainkan dalam kondisi tunduk, patuh, taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Jangan wafat kecuali dalam kondisi ini. Kenapa? Karena bubur tidak akan bisa kembali jadi beras. Manusia hidup tidak akan mati, nggak akan bisa hidup lagi jemaah. Ini nikmat yang paling besar, ya, nikmat Islam. Yang kedua, alam naj'al lakum aynain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami yang memberikan kalian kesehatan, mata yang sehat, mulut, fisik, semua. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang sudah saya sempurnakan penciptaannya. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Tapi sayang, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, ada dua nikmat, manusia tertipu semuanya. Apa itu? Sehat dan umurnya dia. Sehat hanya dipakai, dihambur-hamburkan waktu dia untuk hal-hal yang tidak bisa memberikan manfaat kalau nanti dia wafat. Makanya Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin, rugi manusia ini karena dikasih modal tapi dia tidak pandai menggunakan modalnya. Apa itu modalnya? Umur dan kesehatan dia. Ini yang kita ditanya. Ngapain selama 60 tahun kamu? Ngapain selama 50 tahun kamu? Kata Allah. Apa yang kamu perbuat selama 50 tahun, 60 tahun? Apa yang sudah kamu berikan untuk Allah? Ini laporan pertanggungjawaban jemaah. Yang ketiga adalah harta.
Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Dari mana duit yang Anda peroleh itu? Dari mana harta yang Anda peroleh? Kemana kalian belanjakan harta itu? Amin halalin amin haram, ila halalin am ila haram. Apakah harta yang kita peroleh itu dari jalan dan sumber yang halal, dari jalur yang halal, atau dari jalur yang haram? Kalau dari jalur yang haram, kita peroleh duit dari jalan-jalan yang haram. Rasulullah SAW mengatakan, ibarat seorang musafir, doanya harusnya mustajab. Dia berdoa mengangkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa harusnya mustajab dia. Tapi sayang, penghasilan dia haram, hangus semuanya. Haji bolak-balik, tapi uang yang dia pakai untuk bayar haji itu duit riba. Saya Ustadz, alhamdulillah walaupun pensiun begini, tenang saja Ustadz. Kenapa Ibu? Karena uang saya depositoin Ibu. Oh no Ustadz, jadi setiap hari saya tinggal ngambil deposito saya. Cakep. Monyet tahu Pak, mana pisang halal sama pisang haram Pak. Abu Jahal Pak, tahu Pak, mana duit haram dan duit halal. Di tahun 35, di usia Rasulullah SAW umur 35, terjadi renovasi Ka'bah. Abu Jahal sebagai pimpinan Makkah mengumpulkan donasi untuk renovasi Ka'bah. Apa yang diucapkan oleh Abu Jahal sambil teriak di kota Makkah? Wahai penduduk-penduduk Makkah, keluarkan duit-duit kalian yang halal. Jangan dikeluarkan duit kalian dari menzalimi orang, dari pelacuran, dari ini, dari riba. Jangan dikeluarkan. Karena yang kita perbaiki sekarang adalah Ka'bah, rumahnya Allah. Abu Jahal Pak. Dan ini dicatat dalam sejarah Pak. Hati-hati Pak. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini murah Pak. Paling berapa? 2.000 nggak sampai. Tapi duit 2.000 itu diperoleh dari mana? Dari mana uang 2.000 yang kita peroleh jamaah? Dari gaji yang halal atau dari gaji yang markup kwitansi? Hati-hati jamaah. 2.000 ini memang lahmun nabata min sukhtin fannaru aulalah. Daging yang numbuh dari haram, darah yang ngalir dari haram, ini orang pelakunya layak masuk neraka jahanam Pak. Ditanya kita Pak, bajunya bagus, keren, bisa jadi yang dipakai baju koko gamis, tapi duit yang ente pakai untuk beli baju koko itu halal apa haram Pak? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im Pak. Semuanya Pak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di satu pesantren ada satu anak, gurunya sudah kesulitan untuk mendorong anak ini bisa hafal Quran. Ini kisah nyata Pak, kisah nyata. Orang tuanya yang cerita sama saya. Susah nih anak menghafal Quran. Dari semua anak yang di kelas, hafalannya sudah sesuai target yang ditetapkan oleh pesantren. Anak ini yang nggak bisa Pak. Cara satu A, B, C, D, model macam-macam gurunya mentok sudah. Terakhir mentok dia panggil orang tua. Ini Pak anak Bapak, kami nggak bisa Pak.
Sudah 1001 macam cara kami lakukan, nggak berhasil. Bengong orang tuanya, ada apa Pak dengan anak ini? Lalu si ustadznya bilang, jangan-jangan, mohon maaf Pak ya, jangan-jangan penghasilan Bapak ada yang haram. Lalu Bapak berikan kepada anak Anda susah menghafal Quran. Di tempat itu orangnya sendiri cerita sama saya, jamaah. Saya di situ sontak langsung menangis saya, Ustaz. Sepanjang jalan saya pulang dari pesantren, saya sadar, Ustaz, semua bisnis saya bangun dari uang haram, Ustaz. Bisnis saya semua dari bisnis riba, haram, Ustaz. Saya pulang esok hari, semua saya jual murah, Ustaz, tempat saya, Ustaz. Saya jual semuanya karena ini haram. Cerita sama saya di satu masjid di pasar Minggu, sambil menangis nih bapaknya. Terus gimana Pak? Setelah saya jual, selesai semua, saya lihat perkembangan anak saya. Alhamdulillah Ustaz, sudah mulai bisa menghafal Al-Quran Pak. Pak, gimana Pak? Lihat jemaah ya, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di dunia sudah kelihatan hasilnya Pak. Abu Jahal duitnya banyak Pak, tapi menderita. Abu Lahab matinya jadi barbeque Pak, kulitnya ngelupas, dagingnya ngelupas. Nggak ada CS-nya yang mau memakamkan Abu Lahab. Caranya gimana? Ambil kayu panjang, dibikin lubang, ambil kayu, didorong jasadnya Abu Lahab biar masuk lubang. Kenapa? Baunya luar biasa. Anda pelajari sejarah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita ditanya semuanya, keislaman kita, umur kita, kesehatan kita, harta kita, semua ditanya Pak. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Lihat doa indah yang diajarkan Rasulullah setiap kali sholat. La tada'anna an taqula dubura kulli shalah. Sebelum kamu salam, baca doa ini, jangan ditinggal. Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, a'inni ala dzikrik, untuk senantiasa rajin zikir sama kamu. Wa syukrik, syukur ya Allah. Wa husni ibadatik, untuk ibadah dengan cara yang terbaik. Tak ada kata terlambat selama roh ada di tubuh kita. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Innallaha malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma hdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin, Allahumma hdi wulata umurina ila siratil mustaqim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك ورسولك اللهم إنا نعوذ بك مما عاذ به نبيك ورسولك اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب القبر وما تقرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.